Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Ekonomi Bisnis Islam akan memaparkan materi yaitu tentang etika Islam dalam bidang pemasaran. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu yang pertama Surina Eri Rohima NIM 12402193007, yang kedua Ayu Elina Putri NIM 12402193010, yang ketiga Imro'atul Hasanah NIM 12402193011, dan yang keempat Desinta Yustiarianti Arno NIM 12402193026. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dan tujuan pemasaran dalam Islam. Pemasaran dalam pandangan Islam merupakan suatu penerapan disiplin bisnis strategis yang mengarahkan pada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholdernya yang dalam keseluruhan prosesnya berdasarkan nilai dan juga prinsip-prinsip syariah. Menurut Hermawan Kertajaya, sebagaimana dikutip Bukhari Almah dan Doni Juni Priyansa, bahwa secara umum pemasaran dalam Islam atau biasa disebut dengan pemasaran Islami adalah strategi bisnis yang harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan yang meliputi seluruh proses mulai dari menciptakan, menawarkan, hingga pertukaran nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini berarti bahwa dalam pemasaran syariah seluruh proses baik proses menciptakan, penawaran, maupun perubahan nilai tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad-akad dan juga prinsip-prinsip muamalah Islam. Secara umum, tujuan marketing syariah atau pemasaran syariah ini adalah yang pertama, untuk memudahkan konsumen dalam membeli produk yang ditawarkan secara berulang-ulang. Yang kedua, untuk memaksimalkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan. Yang ketiga, untuk memaksimumkan pilihan atau diversifikasi produk, dalam arti perusahaan menyediakan berbagai jenis produk sehingga konsumen memiliki beragam pilihan. Dan yang terakhir, untuk memaksimalkan kualitas dengan memberi berbagai kemudahan kepada konsumen. Sedangkan menurut Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, tujuan utama dari marketing syariah atau pemasaran syariah ada dua, yaitu yang pertama, memarketingkan syariah, di mana perusahaan yang pengelolaannya berlandaskan syariah Islam dituntut untuk bisa bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis. Selain itu, juga dibutuhkan suatu program pemasaran yang komprehensif mengenai nilai dan value dari produk-produk syariah agar dapat diterima dengan baik. Yang kedua yaitu mensyariahkan marketing. Dengan mensyariahkan marketing, sebuah perusahaan tidak akan serta-merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja, tetapi juga karena usaha untuk menciptakan dan menawarkan, bahkan dapat merubah suatu value kepada stakeholder utamanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsumen, karyawan, dan pemegang saham, sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya dan menjadi bisnis yang sustainable. Perkenalkan, nama saya Ayu Elina Putri, NIM 010. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip dasar pemasaran dalam Islam. Yang pertama, Sustainable Marketing Enterprise, yaitu suatu model pemasaran di mana perusahaan mampu bertahan dan sukses tidak pada saat ini tetapi juga di masa mendatang. Jika perusahaan ingin tetap hidup, pemimpin perusahaan harus melakukan tindakan creative destruction sebelum krisis menghadang, sehingga perusahaan mulai kembali siklus hidupnya. Yang kedua yaitu lanskap bisnis syariah marketing. Lanskap bisnis syariah marketing ini dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama, information technology allow us to be transparent atau change. Perubahan adalah sesuatu hal yang pasti akan terjadi. Kekuatan perubahan terdiri dari 5 unsur, yaitu perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perubahan politik, perubahan sosial kultural, dan perubahan pasar. Poin yang kedua yaitu be respectful to your competitors. Globalisasi dan perubahan teknologi menciptakan persaingan usaha yang ketat. Sebagai perusahaan syariah, komitmen kejujuran, sikap adil, masalah senantiasa menjadi standar dalam bersaing secara sehat, meskipun perilaku pasar sering terjadi perilaku yang kurang bermoral. Dan poin yang ketiga yaitu the emergence of customer global paradox.
Pengaruh inovasi teknologi mendasari terjadinya perubahan sosial budaya. Bagi perusahaan syariah, globalisasi membawa banyak manfaat dan peluang menjadi sarana untuk lebih baik. Pengaruh informasi dan teknologi ibarat pisau bermata dua, tergantung cara dan sikap kita mengambil manfaat di dalamnya. Selanjutnya yaitu syariah marketing strategi. Syariah marketing strategi ini dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama, view market universally atau segmentasi. Segmentasi adalah seni mengidentifikasikan serta memanfaatkan peluang-peluang yang muncul di pasar. Dalam melihat pasar, perusahaan harus kreatif dan inovatif menyikapi perkembangan yang terjadi, karena segmentasi adalah langkah awal yang menentukan keseluruhan aktivitas perusahaan. Poin yang kedua yaitu build a belief system atau positioning, yaitu strategi untuk merebut posisi di benak konsumen dan kompetensi bagi pelanggan. Positioning ini menetapkan bagaimana identitas produk atau perusahaan tertanam di benak konsumen yang mempunyai kesesuaian dengan kompetensi yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan, kredibilitas, dan pengakuan dari konsumen. Poin yang ketiga yaitu target customer heart and soul atau targeting. Targeting adalah strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif, karena sumber daya yang dimiliki terbatas. Ada 3 hal yang dibutuhkan dalam segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi pasar dipilih cukup besar dan menguntungkan. Yang kedua, strategi targeting harus didasarkan pada keunggulan daya saing perusahaan. Yang ketiga, situasi persaingan. Oleh karena itu, perusahaan syariah harus mampu membidik hati dan jiwa konsumennya, baik jangka yang lama maupun yang bersifat singkat. Poin yang selanjutnya yaitu differ yourself with a good package of content and context. Diferensiasi adalah tindakan merancang seperangkat perbedaan yang bermakna dalam tawaran perusahaan. Diferensiasi bisa berupa konten dan konteks dan infrastruktur. Selanjutnya, be honest with your 4Ps atau marketing mix. Marketing mix dikenal dengan 4P dengan elemen-elemennya, yaitu produk, price atau harga, place, dan promotion. Dan poin yang terakhir yaitu proactive or relationship based selling. Selling adalah penyerahan barang atau jasa dari penjual kepada pembeli dengan harga yang disepakati atas dasar sukarela. Saya Surina Erin Rohima NIM 007 akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu tentang syariah marketing value. Yang pertama ada brand atau merek. Merek adalah suatu identitas terhadap produk atau jasa perubahan brand yang mencerminkan sebuah nilai yang diberikan kepada konsumennya. Yang kedua ada service. Untuk menjaga perusahaan yang besar dan sustainable, perusahaan berbasis syariah marketing harus memperhatikan service yang ditawarkan untuk menjaga kepuasan pelanggannya. Yang ketiga ada proses. Suatu produk atau kualitas tergambar dari proses yang baik, dari proses produksi sampai delivery kepada konsumen secara tepat dan dengan biasa yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada syariah marketing scorecard. Yang pertama ada scorecard. Prinsip dalam syariah marketing adalah menciptakan value dari stakeholders-nya. 3 stakeholders-nya dari suatu perusahaan adalah people, customer, dan shareholders, karena ketiganya sangat berperan dalam menjalankan usaha. Yang kedua ada inspiration. Perusahaan hendaknya memiliki impian untuk menciptakan sebuah kesuksesan, karena impian ini akan mengantar seseorang dalam mewujudkan tujuan perusahaannya. Yang ketiga ada culture. Perusahaan yang berbasis syariah hendaknya mengembangkan budaya perusahaan sesuai syariahnya. Seluruh pola, perilaku, sikap, dan aturan-aturan senantiasa tidak boleh terlepas dari basis syariah. Selanjutnya ada institution, yaitu bagaimana membangun organisasi perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Segala kebutuhan stakeholders secara mendasar dipenuhi dengan baik pada sistem yang benar, ketelitian, transparansi, ketepatan, dan kecepatan. Dan pelayanan yang profesional semuanya merupakan hal yang menjadi standar organisasi. Selanjutnya ada etika pemasar, perspektif ekonomi Islam. Etika pemasar dalam Islam sudah dibentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang dalam segala proses transaksinya sudah terpelihara dari hal-hal yang terlarang oleh ketentuan syariah.
Syariah marketing adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah di dalam Islam. Islam memandang pemasaran sebagai jual beli yang harus dipajang dan ditunjukkan keistimewaan dan kelemahan suatu barang terhadap pihak lain agar pihak tersebut tertarik untuk membelinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Saya Imratul Kasanah NIM 12402193011 akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu dalam transaksi bisnisnya sebagai pedagang profesional tidak ada tawar-menawar dan pertengkaran antara Muhammad dan para pelanggannya sebagaimana sering disaksikan pada waktu itu di pasar-pasar sepanjang Jazirah Arab. Segala permasalahan antara Muhammad dengan pelanggannya selalu diselesaikan dengan adil dan jujur, tetapi bahkan tetap meletakkan prinsip-prinsip dasar untuk hubungan dagang yang adil dan jujur tersebut. Di sini terlihat bahwa beliau tidak hanya bekerja secara profesional, tetapi sikap profesionalisme beliau dipraktikkan pula ketika telah dilantik menjadi nabi. Dalam etika pemasaran sangat mengedepankan adanya konsep rahmat dan ridho, baik dari penjual dan pembeli sampai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, aktivitas pemasaran harus didasari pada etika di dalam pemasarannya. Beberapa etika Rasulullah SAW dalam membangun citra dagangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penampilan. Penampilan dagang Rasulullah SAW adalah tidak membohongi pelanggan, baik menyangkut besaran atau kuantitas maupun kualitas. Yang kedua yaitu pelayanan. Pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan hendaknya diberi tempo untuk melunasinya. Selanjutnya pengampunan atau bila memungkinkan hendaknya diberikan jika ia benar dan sanggup membayarnya. Dan yang ketiga yaitu persuasi, menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. Yang keempat yaitu pemasaran hanya dengan kesepakatan bersama. Dengan suatu usulan dan penerimaan, penjualan akan sempurna. Sifat jujur merupakan sifat para nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul datang dengan metode syariah yang bermacam-macam, tetapi sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Implementasi syariah dalam variabel-variabel etika pemasaran dapat dilihat pada produk, barang, dan jasa yang ditawarkan adalah yang berkualitas atau sesuai dengan yang dijanjikan. Pada variabel harga, terhadap pelanggan akan disajikan harga yang kompetitif. Pada saluran distribusi, pebisnis muslim sekali-kali tidak akan pernah melakukan tindak kezaliman terhadap pesaing lain. Pada promosi, pebisnis muslim juga tidak akan menghindari iklan porno, bohong, dan promosi yang menghalalkan segala cara. Etika atau adab. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin adalah tata krama yang dilakukan seseorang. Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga atau korporat, kelompok, dan masyarakat dalam interaksi hidup antar individu, antar kelompok, atau masyarakat dalam konteks bermasyarakat, maupun dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungan. Di dalam sistem etika Islam, ada sistem penilaian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan bernilai buruk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.